Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, tentunya hari ini kita mendiskusikan yang berkaitan tentang kegiatan P5 kedua mereka. Beberapa hari yang lalu kita sudah bentuk untuk menjadi koordinator dan sekaligus fasilitator untuk pelaksanaan kegiatan P5. Ada beberapa kegiatan atau tema P5. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, bekerja sama. Ada 8 tema. Kemarin kita sudah sepakat bahwa ada 2 tema yang semester ini yang kita harus laksanakan. Yang pertama itu adalah kegiatan kewirausahaan, yang kedua adalah gaya hidup berkelanjutan. Karena itu Bapak Ibu tentunya kita sudah memilih sebagai fasilitator untuk gaya hidup berkelanjutan. Kemarin sudah dipercayakan kepada Pak Yos, sedangkan untuk tema kewirausahaan dipercayakan kepada Pak Oman. Karena itu hari ini kita membicarakan tentang kegiatan P5 yang berkaitan tentang kewirausahaan. Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kegiatan P5 ini adalah yang menjadi sasaran yang paling dasar adalah berkaitan tentang karakter siswa. Bagaimana keterlibatan dari siswa itu sendiri, terutama dalam kegiatan kewirausahaan. Yang salah satu dari kegiatan kewirausahaan ini kemarin adalah yang berkaitan tentang sangkar ayam. Karena itu bagi fasilitator, tentunya kegiatan kewirausahaan ini melatih peserta didik supaya bagaimana dia bisa berkreasi, terutama dalam kegiatan pembuatan sangkar ayam ini. Tentu di sini ada nilai kerjasama, gotong royong, kebersamaan di sana, kekompakan, sehingga pada akhirnya nanti hasil dari kegiatan kewirausahaan dalam hal ini adalah sangkar ayam itu bisa kita jualkan kepada atau kita pasarkan kepada publik atau kepada masyarakat, sehingga ada nilai kewirausahaan untuk buat sekolah, atau istilahnya adalah PAD untuk sekolah. Ada masukan atau kemasukan dari untuk ada uang tambahan untuk sekolah, sehingga hal ini tentu salah satu proses melatih siswa untuk berwirausaha berdasarkan hasil karya yang mereka laksanakan. Karena itu saya minta mungkin ada hal yang perlu disampaikan oleh fasilitator berkaitan kegiatan kewirausahaan dalam hari ini tentang sangkar ayam. Pak Oman, barangkali. Baik, jadi mungkin 1-2 hal yang berkaitan dengan pembuatan sangkar ayam ini. Jadi ini berkaitan dengan bahan atau peralatan perlengkapan. Nah, tentu hal ini juga dibutuhkan pemahaman dari sekolah berkaitan dengan bahan dan juga alat-alat yang diperlukan. Dan kira-kira bahan seperti apa yang perlu kami siapkan sebagai fasilitator berkaitan dengan pembuatan sangkar ayam ini? Baik, terima kasih Pak Oman. Kalau berkaitan tentang alat atau peralatan itu kemarin kita sudah tuangkan di dalam Arkespos kita 2023. Semua yang berkaitan peralatan Pak Bendahara Bos sudah belanja semua. Tinggal nanti berkoordinasi dengan bendahara yang berkaitan pelaksanaan kegiatan. Karena itu mungkin Pak Bendahara ini kurang paham tentang peralatan buat sangkar ayam ini. Karena itu saya minta fasilitator pembantu barangkali Pak Srilus untuk menjelaskan kira-kira peralatan untuk sangkar ayam ini apa saja. Terima kasih untuk peralatan yang berkaitan dengan pembuatan sangkar ayam. Pertama dulu anak-anak tentu yang waktu kedua di sana adalah keasliannya. Itu salah satu dalam untuk sangkar
mungkin Selamat pagi. ada terkait dengan hal ini nanti kami fasilitator menghubungi bendahara untuk mengadakan hal ini supaya kita bisa bekerja sama untuk pembuatan sangkar ayam. Oke, baik. Seperti itu jawabannya Pak Eman. Harapan saya sebagai kepala sekolah, tentunya kegiatan P5 ini harus dilaksanakan sehingga membawa hasil, terutama bagi lembaga ini. Tolong dibuat waktu semaksimal mungkin, kerjasama dengan koordinator, dengan teman-teman fasilitator yang lain, karena kita ada 2 kegiatan P5 di sini, yaitu kegiatan hidup berkelanjutan. Karena itu harapan saya bahwa mari kita bekerja sama, kita tingkatkan segala kegiatan yang berkaitan tentang pelaksanaan P5 ini. Barangkali seperti itu diskusi kita pada pagi hari ini. Karena itu selamat bekerja untuk melaksanakan. Baik, selamat siang teman-teman. Teman-teman mengganggu waktunya sebentar. Dalam kurikulum Merdeka ada namanya P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan untuk kita punya sekolah, salah satu P5 yang diusulkan sesuai dengan rapat, yaitu P5 pembuatan sangkar ayam menggunakan bambu. Nah, teman-teman semua adalah fasilitator dalam membuat sangkar ayam. Maka sebelum kita menuju tempat untuk praktek pembuatan sangkar ayam, yang pertama fasilitator memberikan materi terkait dengan P5 dalam kata dengan pembuatan sangkar ayam. Pembuatan sangkar ayam itu bagian dari P5 kewirausahaan. Karena itu sebelum kita menuju tempat praktek, alangkah baiknya saya mengajak teman-teman fasilitator untuk masuk kelas lebih dulu untuk menjelaskan tentang kewirausahaan, menjelaskan tentang bagaimana mekanisme berwirausaha dan bagaimana tentang pembuatan sangkar ayam. Jangan lupa memberikan materinya, dan setelah itu nanti baru kita sama-sama pergi ke tempat praktek untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat sangkar ayam. Itu beberapa hal yang mesti para fasilitator lakukan sebelum ke tempat praktek pembuatan sangkar ayam. Itu beberapa hal untuk diperhatikan bersama. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, di kelas nanti sebelum memulai mengajarkan tentang P5, jangan lupa untuk mengikuti modul ajar yang sudah dibagikan terkait dengan P5. Karena itu, upayakan sebelum memulai pembelajaran jangan lupa untuk memberitahu kepada siswa kira-kira apa capaian pembelajaran yang ingin didapati oleh siswa dalam kompetisi pembuatan sangkar ayam. Jangan lupa itu. Itu disampaikan yang pertama sebelum kita menjelaskan tentang kewirausahaan. Baik Bapak Ibu teman-teman fasilitator, sampai di sini saja, dan silakan melakukan praktek dan les untuk P5. Sampai jumpa. Terima kasih. Bagi kita semua, selamat bertemu kembali dalam pelajaran khusus untuk P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita hasilkan dalam proyek untuk bisa kita jual. Kalau kita lihat di sekitar kita, dalam masyarakat sekitar, hal utama yang kita temukan di sana, yang pertama masyarakat memelihara ayam. Selain masyarakat memelihara ayam, ada kebutuhan untuk sangkar ayam. Itu yang kita lihat kebutuhannya. Sementara kalau kita lihat juga di masyarakat, Anda temukan banyak sangkar ayam di daerah kita, ada banyak bambu, itu menjadi bahan baku. Nanti kita kembangkan dan ada hasilnya. Baik anak-anak sekalian, coba kita lihat dulu di pembelajarannya. Ya, adapun proyek itu nanti yang pertama kita lihat A,
berhubungan dengan pembuatan sangkar ayam. Kalau buat sangkar ayam, bahan-bahannya apa saja? Bambu. Apa lagi? Parang. Tali. Parang. Apa lagi? Paku. Pemukul. Gergaji untuk memotong. Itu bagian dari alat. Ada meja di sana. Untuk membuat sangkar ayam, bambu itu dipotong, dibelah, berdiameter sekitar 1 cm seperti itu. Kemudian bambu yang sudah dibelah itu dihaluskan menggunakan kertas pasir. Jadi kita sama-sama praktek. Kemudian setelah dihaluskan, lalu bambu itu dianyam untuk membuat sangkar ayam. Itu cara membuat sangkar ayam. Lalu susun bambu kemudian dibengkokkan arah vertikal. Apa vertikal? Garis lurus ke yang pertama nanti kita anyam di bagian mendangkal, kemudian divertikalkan ke atas dan membentuk kerucut di bagian atas. Tahu kerucut dong? Tahu. Seperti itu. Berdiameter lingkaran atasnya kurang lebih sekitar 30 cm. Itu nanti cara membuat. Lalu yang lain, ambil bambu yang lain dan masukkan di celah-celah bambu yang vertikal dan bentuk anyaman secara terus menerus. Ya. Anyaman itu dilakukan sampai selesai. Itu caranya nanti. Untuk lebih mudah, mari kita pergi untuk mempraktikkan bagaimana cara membuat sangkar ayam menggunakan bambu. Setuju? Setuju. Ayo kita siap. Let's go. Siap. Arah. Ayo kena gitu. Mikir lagi apa lu nih? Hah? Lagi apa? Apa di lah? Kan dulu ya aku bangun terus apa? Hah? Sekarang Ya, saya SK. Pero bahaya limit tuh teh. Matik sih. Sekarang kan, dia berpulih dan Tuh, aku bisa. Apa sama ya? Kalau sama kali ya. Bang, ayo. Tak sama pilihku. Saya apa? Kerak. Wala ka pa man masuk ni may pigil. Acara asal tak beli asu. Kiri boleh grup di teta. Yo saya kacau. Ah mana dia nak? Jadi itu mebu. Silakan. Ibu tem kayak pandai bawa kayak orang tangki game mah keren aku ya hal yang gitu ya Taruh Febin. Kalau ketak Febin. Juga gitu om. Lepas apa? apa lah usah tidak usah aku karena lagu nggak kiro ini darah
Tambang paman. Iyo. Air astiin. Lima, gitu masih boleh. Marmita itu yang bukan ada tuh. Hah? Kenapa aku terlambat enggak ada doyan deh. Hah? Terlambat enggak. Hampir terang pulih ke. Snack ya. Aku sangka. Atas yang kau dong. Besar enggak dong? Kamera juga pernah. Kalau buka aja. Si boleh merantau anda. Ini pihak. Ini Ini adalah sebuah sangkar ayam ya, yang sudah kita buat ya. Sudah kita lakukan dan beberapa siklus kemarin ya. Sampai tadi satu orang berdiri di depan. Baik, dan kita bisa lihat semua ya. Dan ini hasil kita punya karya ya, selama ini. Hasil daripada karya ini juga. Dan ini sebetulnya dapat memperoleh hasil bagi kita memperoleh hasil. Kalau misalnya sebuah hasil karya ini bisa dijual atau dijual nanti, kita bisa memperoleh uang, bisa memperoleh uang. Sehingga kalau misalnya selanjutnya kita bisa buat misalnya sampai 5 atau 10 buah, sehingga kita bisa pamerkan di tempat-tempat tertentu atau bisa dibawa ke pasar, sehingga para peminatnya jelas banyak, banyak yang beli nanti. Kegunaannya tentu kita sudah tahu kan, untuk apa? Untuk melindungi ayam dari cuaca yang buruk misalnya, cuaca yang ekstrim, melindungi ayam itu dari panas misalnya, kemudian dari hujan dan sebagainya. Tentu karya yang sudah kita buat juga ini, dan kita dapat merenung kembali dan kita selama ini kita tanya bagaimana rencana bagaimana, apakah sudah memperoleh hasil yang semaksimal. Tentu kita juga untuk selanjutnya kita buat lebih banyak lagi, buat lebih bagus lagi, sehingga kita bisa setelah selesai buat semua nanti kita bisa menjual di tempat-tempat tertentu seperti di pasar. Untuk selanjutnya nanti kita sudah buat seperti ini sebanyak berikut. Baik, itu saja ya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan.